Sahabat Golpis, berjumpa lagi bersama saya dalam waktu dan gelombang yang sama. Oke, sebetulnya harusnya saya update tentang biotop itu ya, namun karena terpending karena saya sibuk, jadi belum sempat melihat lagi progres ke depannya. Namun udah selesai ya yang biotop itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada lain waktu saya main lagi ke tempat rekan saya. Oke, singkatnya hari ini saya mau mereview tentang box filter merah, yaitu trickle box filter yang memang ini menjadi ciri khas di tempat saya gitu ya, di akuarium saya gitu ya. Dan itu yang memang bikin gagal fokus ya, kalau lihat akuarium saya, ada apa itu boxnya, buat mana itu, buat filter atau apa gitu ya. Oke, jadi seminggu ke belakang ada yang japri kepada saya pengen beli trickle box gitu. Menurut saya jawab, saya tidak jual gitu, saya tidak ready karena memang ini overprice ya gitu. Kalau bantu setup mungkin saya bisa gitu ya. Akhirnya hitung-menghitung dan dapatlah price yang cocok gitu ya. Ya, modenya ini adalah mode premium sahabat ya, jadi memang part-partnya part khusus sambungan akuarium dan pipanya juga pipa dari TY gitu ya. Akhirnya saya buatkan dan selesailah. Ini memang tidak jauh berbeda dengan yang punya saya ya, cuma di sini ada skimmernya gitu ya. Namun sahabat yang pengen melihat lebih jelas gitu ya, soalnya yang sebelumnya ada di dalam akuarium, ini kebetulan ada di luar ya. Oke, seperti itu. Lanjut kita lihat trickle box filternya seperti apa. Check it out. Oke lah sahabat, ini dia trickle box filter yang fenomenal. Waduh, fenomenal. Katanya sih cuma saya yang punya gitu ya. Akhirnya ada temennya nih ya. Oke, jadi sama, boxnya merah, pipanya pun merah, sambungannya warna putih. Kalau yang punya saya di sini skimmernya udah saya cabut gitu ya. Kalau di sini lebih jelas. Oke, yang pertama kita review dari boxnya. Kalau bertanya ini box apa, ini namanya box rabbit atau box container ya. Ya bisa dicari di toko online barang-barangnya. Harganya berbeda-beda. Ini ukuran panjang 42, lebar 30, tinggi 17 ya. Nanti akan saya cantumkan juga amunisi, link toko part yang saya buat seperti ini ya. Silakan aja dicek di link deskripsi ya, biar kalian tidak mumet nyari-nyarinya, soalnya ini harus keliling hampir 6 toko gitu bro ya. Oke, yang pertama itu ini boxnya dan ada tutupnya pun dijual terpisah bro, hampir seharga box juga. Ini yang bikin mahal itu ya, enggak cuma boxnya aja, tutupnya aja udah hampir seharga box. Oke, yang pertama kita lihat dalamnya aja guys ya. Lihat dari dalamnya, ini saya menggunakan sambungan akuarium biasa ya, warna hitam, dibuat seperti ini sahabat dan dikasih lubang ya. Oke, dan ini untuk wadah mekanis ya. Jadi di sini bisa disimpan mekanis, baik itu Jepmet, biopom atau kapas putih, dan ini menampung sangat luas mekanisnya gitu ya. Punya saya box ini dengan kapasitas waktu itu di seekor sampai ikan 20 ekor juga. Ini 1 bulan 1 bulan nggak saya ganti apa namanya mekanisnya ya, dan sampai sekarang ini ya ini masih bersih karena memang sekarang masih sedikit, cuma 4 ekor. Oke, jadi dengan wadah mekanis yang luas seperti ini memungkinkan penggantian mekanis jadi lebih lama, dan kotoran ikan pun di sini yang tertampung jadi lebih banyak gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir kalian banjir gitu ya. Ini seperti itu sahabat ya. Ini untuk wadah mekanisnya. Lanjut kita buka box yang kedua sahabat ya. Ini watermur, tinggal diputar aja ya. Yang bikin cantik ini jadi view-nya 2 pipa sahabat ya. Oke sahabat, kita lihat box yang kedua. Ini yang box kedua fungsinya untuk media biologis, dan sama ini juga dikasih lubang, jadi di sini air tidak terendam, tapi apa namanya media biologisnya hanya terkena cipratan-cipratan air dari atas gitu ya. Jadi media biologisnya tidak terendam. Nah, kemarin-kemarin pernah bertanya juga, apakah media biologis tidak terendam itu apakah bakteri baiknya tidak tumbuh?
Sepengalaman yang saya gunakan media biologis yang seperti itu, wadahnya seperti ini, tidak ada perbedaan bro ya. Kalau saya lihat ini dibuka ya, yang box yang kedua ini media biologisnya saya pakai batu apung, dan kalau dibuka itu seperti ada lumut gitu ya, hitam-hitam gitu. Dia seperti gimana ya, seperti batu yang terkena air yang lama-lama kelamaan ya dia akan terjadi apa namanya ekosistem di situ, tumbuh lumut ya, berarti ada bakterinya ya, ada ekosistem yang tumbuh di sana gitu ya. Jadi seperti itu, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang pasti ini modenya tidak terendam yang kedua ya. Nah, dan saya kasih lubangnya agak lebih kecil ya. Dan ini juga sama menampung media biologis yang cukup banyak. Dan kelebihan filter seperti ini sahabat yang saya rasakan, media biologis yang kalian masukkan ke sini tidak perlu yang apa istilahnya ya, yang premium ya, tidak perlu. Saya lebih suka kalau yang media premium saya masukin ke talang filter ya. Soalnya dengan bentuk yang kecil tapi porosnya yang banyak gitu kan, premium seperti itu ya, media bakteri itu dia lebih cocok dipakai talang filter yang space-nya kecil gitu ya. Nah, jadi lebih maksimal. Kalau ini bisa digunakan cukup batu apung aja sahabat ya, batu apung, bioring, dan apa ya, media biologis lainnya ya. Karena dia bisa menampung banyak sekali di sini ya. Kalau kalian pakai main tubi 5 kilo gak akan cukup bro. Gitu. Jadi bisa menggunakan media biologis yang murah meriah ya. Bagaimana kalau yang mahal yang bagus ya, no problem, itu lebih bagus gitu ya. Ini hanya opsi aja ya. Oke, seperti itu. Jadi yang kedua ini wadah untuk media biologis. Selanjutnya kita buka. Nah, yang box ketiga, sebentar. Yang box ketiga barulah dia terendam sahabat ya. Saya menggunakan rak ukuran 3/4, 2 lubang di sini ya. Jadi ketika air turun di sini, nah jadi dari atas ke bawah itu air terus turun seperti air hujan sahabat ya, yang mengakibatkan larutan oksigen di dalam airnya itu terlalu bisa lebih banyak gitu ya. Jadi dari atas ke bawah dan ke bawahnya lagi turun seperti air hujan gitu ya. Nah, jadi di sini juga sama digunakan untuk media biologis, dan di sini modenya terendam sahabat ya. Oke, lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir di sini wadah pompa sekaligus wadah lampu UV ya, begitu ya. Jadi nanti ini pompanya mau menggunakan pompa Hydwell ya, yang rekan saya yang order ini, dan itu apa namanya, perlu modifikasi ya. Apapun pompanya kalau menggunakan box filter ini harus dimodifikasi. Bukan pompanya dirubah ya, tapi sambungannya ya. Kalau sambungan bawaan kan lurus gitu ya, jadi akan mentok ke box atas. Jadi harus langsung drat L ya, 3/4 drat L gitu ya. Pakai pipa, set, langsung masuk ke sini bos, das, gitu, langsung masuk ke sini. Nah, itu yang pertama. Nanti skenarionya seperti itu. Kalau ternyata pakai pipa masih kurang lurus, maka opsi kedua akan menggunakan selang. Jadi konektor ke pipa, selang masuk ke sini ya. Mungkin akan saya buatkan tutor yang berbeda untuk sambungan pompa ini ya, karena memang pompanya tidak ada. Ini ada di rumah rekan saya, jadi nanti dipasang sendiri sama beliau, nanti akan saya arahkan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang ke box terakhir bentuknya seperti ini, dan fungsinya untuk pompa dan lampu UV ya. Jadi di sini opsi ya, kalau mau pakai lampu UV maka harus membuat sekat lagi. Kalau punya saya dibikin sekat lagi di sini khusus lampu UV. Lalu di sini pompa ya, pompa menghabiskan space sepanjang ini. Nah, di sini masih ada nih space, bisa diisi dengan media bakteri. Kalau saya di sini diisi dengan media bakteri, dan media bakterinya yang menggunakan jaring itu ya, biar tidak berantakan. Nah, jadi box terakhir fungsinya untuk pompa juga untuk lampu UV. Oke, selesai sampai di situ. Kita lihat luarnya. Sip. Oke, lanjut sahabat, kita lihat inputnya ya.
Oke, jadi rekan saya yang order ini, jadi inputnya itu input pompa ya. Yang ini adalah input pompa, pengen di dalam gitu ya. Jadi lubangnya pengen di dalam. Kalau punya saya kan di depan ya. Ini sambungan input ini ada di depan. Ini dia pengen di dalam. Tujuannya biar lebih clean katanya. Oke, no problem. Dipindahlah ke lebih dalam. Oke. Karena pompanya di dalam, sahabat ya, karena pompanya dia akan masukkan di dalam, maka diperlukan valve ya, valve seperti ini, single valve ya. Dan ini dari Sanking ya, ukuran khusus akuarium juga 25 mili. Dan ini salah satu part yang cukup mahal ya, hampir 100.000 ini satu ya. Jadi jadi agar airnya tidak turun lagi, maka diperlukan single pump seperti ini. Dan karena menggunakan skimmer, maka pumpnya harus ada di sini. Beda ceritanya kalau tidak menggunakan skimmer. Oke, skimmernya kita hilangkan, maka pumpnya tidak perlu pakai ini, bisa pakai pump yang biasa saya gunakan, yang di pojok itu, foot pump itu namanya ya, yang paling bawah itu bisa ya. Di sini disimpan di sini, karena dia pakai skimmer maka tidak bisa pakai foot pump paling bawah. Sebab kalau pakai foot pump di bawah, ketika pompanya dimatiin, maka airnya akan turun dan keluar dari lubang skimmer ini sahabat ya. Nah, jadi ini adalah opsi gitu ya, makanya disebut mode premium itu, karena ya memang seperti inilah, ada partnya yang ada skimmernya sekaligus pompanya di dalam. Ya, jadi kalau pompanya di dalam, maka pakai single pump atau foot pump. Kalau tidak pakai skimmer, cukup pakai foot pump aja, yaitu tenan air yang paling bawah. Oke, selanjutnya ya, ini pakai skimmer akrilik. Dia akan berputar sahabat, jadi cantik gitu ya terlihatnya. Ini udah seperti ala-ala Vietnam lah gitu ya. Selanjutnya ini stop kran ya, stop kran khusus akuarium juga. Dan ini apa namanya, fungsinya adalah sahabat, apabila shot cam ready diputar, maka dia akan fokus menyedot skimmer, menyedot air yang ada di permukaan lewat skimmer ini ya, gitu. Itu fungsinya. Kalau nggak ditutup, maka dia fokus dua lubang ini ya, bisa lewat skimmer juga bisa lewat bawah. Ini adalah opsi ya. Menurut sahabat lebih cantik seperti ini atau dicabut aja? Kalau teman saya yang dicabut gitu ya, biar lebih clean, tapi pasang aja dulu katanya. Oke, jadi partnya seperti ini dan fungsinya seperti itu ya. Oke, lanjut ke inputnya, input outputnya. Jadi kenapa terlihat lebih jauh? Karena begini sahabat ya, skenarionya dia punya akuarium tinggi 50 ya, tinggi 50 setinggi ini ya, lalu dia permukaan air 5 cm dari akuarium 45, maka dari situlah mulai ada sambungan valve itu ya. Jadi dia akuariumnya itu di samping ini sahabat ya, di samping ini gitu ya. Terus di bawahnya dia punya akuarium lagi, di bawahnya, di bawah mejanya ini dia juga mau menggunakan ini juga trickle box. Nah, makanya saya bikin dua sahabat ya. Nah, dia jadi order 2 dan belum selesai, nanti disimpan di dalam sini untuk support akuarium yang di bawah begitu. Nah, itulah bentukan daripada trickle box ini ya sahabat. Kalau sahabat penasaran cara tutorial membuatnya, ini saya tunggu komennya ya. Info tutornya abang, komen aja. Nanti kalau banyak yang komen, nanti saya buatkan lebih detailnya gitu ya, sambungan-sambungannya, teknik melubanginya gitu, dan part-partnya yang lainnya akan saya cantumkan, akan saya sebutkan satu persatu gitu ya, nanti di tutor pembuatannya. Kalau ini review dari hasil yang sudah jadi gitu sahabat ya. Baik sahabat, itu adalah review singkatnya. Dan ini saya sebut dengan trickle box filter mode premium ya. Kenapa mode premium? Karena yang pertama sambungan pipanya khusus akuarium, dan pipa merahnya merek TY, dan ada pulpnya, ada skimmer dan pulpnya ya. Jadi ini
modenya bisa pompa di dalam gitu ya. Ini mode premium ya. Kalau saya bagi ini bisa jadi 4 isi ya, bisa jadi 4 mode sebetulnya. Mode premium seperti ini 4 box atau 3 box juga bisa ya, harganya bisa turun lagi. Kalau mode mode medium kita sebut. Yang kedua mode medium, jadi pipanya cukup satu aja, view pipanya satu, boxnya bisa 3, dan pompanya di luar ya, pompanya di luar. Jadi pompa di luar tuh lebih simple ya, simpen di akuarium langsung masuk. Nah gitu, atau pompa di dalam bisa ya. Itu mode medium. Selanjutnya ada lagi mode isi. Mode isi pompanya pipanya satu di depan. Terus sambungan akuariumnya sambungan akuarium pipa biasa yang hitam ya, itu lebih murah. Dan sambungannya tetap sambungan akuarium ya. Dan modenya pompa di luar. Selanjutnya ada lagi mungkin kalau bikin mode fungsional ya. Mode fungsional itu maksudnya ya udah sambungannya dari pipa paralon biasa dan pipanya dari pipa Ruchika warna putih gitu, tapi fungsinya tetap sama gitu ya. Makanya disebut mode fungsional. Mungkin kalau ada rezeki saya akan buat model-model seperti itu dan akan saya perlihatkan kepada rekan-rekan semua. Oke, lanjut. Oke, seperti itu aja sahabat info kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like and comment. Oke, sampai di sini dulu sahabat. Oke, thank you. Dadah.